Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada ini kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap kripto berada di angka 917 billion dollar atau turun sekitar 0,22%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 19.135, Ethereum 1.282, BNB 269, XRP 0,48, Cardano 0,36, Solana 29, dan Dogecoin berada di urutan ke-10 dengan harga 0,059 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, walaupun ada dua yang dalam keadaan hijau, tapi penurunan dan kenaikannya nggak terlalu signifikan, hanya 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%-an. Jadi secara overall kita melihat market dalam 24 jam terakhir itu cenderung sideways tanpa ada volume. Gitu ya. Jadi itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, karena kita sudah di hari Minggu lagi guys, maka kita bakalan cek kira-kira untuk 7 hari ke depan sebenarnya ada event ekonomi penting apa yang perlu kita perhatikan. Nah, setelah screening sebentar tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa untuk 7 hari ke depan sebenarnya tidak banyak data ekonomi yang bakalan mempunyai impact yang cukup besar ke market gitu ya, selain mungkin di tanggal 19 Oktober nanti. Di mana kita akan melihat data tingkat inflasi dari UK dan juga dari area Eropa. Sedangkan dari Amerika Serikat sendiri, sebenarnya yang impact-nya terlalu tinggi itu tidak ada. Yang palingan yang ada itu cuma medium doang gitu ya. Dan beberapa yang menurut saya bisa aja gitu ya menciptakan sedikit volatilitas. Mungkin nanti akan ada di sini initial jobless claim, continuing jobless claim, kemudian mungkin diikuti juga oleh speech dari beberapa pejabat-pejabat The Fed gitu ya. Tapi ya saya rasa kalaupun ada volatilitas yang disebabkan oleh beberapa data atau event di sini itu nggak bakalan terlalu volatil gitu ya. Jadi untuk minggu depan ya sebenarnya cukup lenggang gitu ya dari segi data ekonomi. Cuma bukan berarti digaransi price action tidak akan volatil ya guys. Karena kan ya kita tahu market sudah sideways selama berbulan-bulan terutama di Bitcoin gitu ya. Kalau memang ternyata kita memang melihat market break ke salah satu arah atau break dari range yang sudah menahan kita selama beberapa bulan terakhir, ya bisa aja kita akan mendapatkan semacam volatilitas. Gitu. Jadi kita nggak hanya bergantung kepada data ekonomi, tapi juga bisa jadi karena ada sesuatu hal yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Bisa aja tiba-tiba ada berita besar selain soal data ekonomi di sini yang membuat market bergerak, gitu ya. Jadi itu yang perlu kalian keep in mind untuk 7 hari ke depan. Kemudian kita juga bakalan rangkum kira-kira untuk semingguan terakhir gitu ya, apa-apa saja yang sudah terjadi. Ya mungkin beberapa diantaranya sudah kita bahas ya di video-video minggu ini. Yang pertama tentunya kalian pastinya udah tahu juga Google gitu ya, taps Coinbase to bring crypto payments to cloud services. Jadi Google bekerjasama dengan Coinbase gitu ya untuk nantinya bisa menerima pembayaran Google Cloud atau jasa mereka lah intinya nanti menggunakan cryptocurrency dan bekerjasama dengan Coinbase. Dan seingat saya gitu ya, mereka baru akan melaksanakan hal ini di awal tahun depan. Tapi ya ini adalah tentunya sebuah berita besar lah guys, di mana perusahaan-perusahaan terbesar di dunia sekarang sudah start untuk melirik gitu ya, menerima pembayaran melalui Bitcoin. Dan lambat laun kita melihat adopsinya terus-menerus terjadi dan itu yang kita harapkan. Oke, kemudian yang kedua juga BNY Mellon, America's oldest bank launches crypto services. Ini juga kalian udah tahu ya. Sebuah bank yang sudah beroperasi selama 238 tahun, guys. Dan mereka mempunyai aset under custody itu kurang lebih 40 triliun dolar. Oke, bukan rupiah, guys. 40 triliun dolar. Dan mereka sudah menawarkan jasa untuk pengamanan aset cryptocurrency. Khususnya mungkin baru nanti akan Bitcoin dan Ethereum gitu ya. Dan ini juga tentunya adalah berita baik karena dengan adanya hal ini investor-investor sekelas institusi gitu ya, tentunya sekarang mempunyai tempat untuk melakukan investasi kripto. Kalau mungkin sebelum-sebelumnya mereka skeptis gitu ya karena belum ada bank-bank besar seperti ini menawarkan jasa untuk pengamanan asetnya.
kali ini harusnya mereka udah mempunyai tempat gitu ya untuk melakukan investasi, dan harusnya tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk takut gitu. Jadi ini juga adalah sebuah hal yang baik. Dan kalau misalnya kita lihat, ini ada sebuah website yang saya temukan, guys. Ini adalah peta dunia, di mana kalau misalnya kalian lihat di sini, ini menunjukkan tempat-tempat di mana sudah ada penerimaan pembayaran melalui Bitcoin gitu ya. Alias kalau misalnya ke tempat-tempat ini itu udah ada tempat yang bisa menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran, dan di seluruh dunia itu udah banyak banget loh guys, sudah ribuan. Kalau kalian perhatikan di Indonesia saja ini juga sudah ada di daerah-daerah Jakarta ya, daerah Jakarta dan juga daerah Bandung ini ada 3, Semarang ada 2, Jogja ada 2, Jakarta ada 7 gitu ya. Jadi kalian bisa cek kalau misalnya kalian mau spend Bitcoin kalian misalnya di Indo gitu kan, kalian bisa cek ini tempatnya di mana-mana aja nih yang bisa menerima pembayaran Bitcoin. Nah, ini sudah ada di petanya semua. Dan kalau misalnya kita lihat dari seluruh dunia gitu ya, mungkin di Indonesia termasuk yang masih cukup sedikit ya, cuman ada ya mungkin kurang lebih seratusan tempat. Tapi kalau kita lihat di daerah-daerah seperti kita cek di sini sudah ada yang 2000-an guys. Ini daerah-daerah Eropa harusnya. Waduh, ini mapnya kok jadi gini guys. Nah, seperti inilah intinya. Jadi kalian bisa lihat di seluruh dunia itu udah ribuan tempat, mungkin udah hampir 10.000 tempat yang bisa menerima pembayaran melalui Bitcoin. Jadi ini sedikit banyak juga menggambarkan ke kita gitu ya, apa yang sedang terjadi di adopsi cryptocurrency gitu ya. Sudah ada ribuan tempat guys. Oke, kita mungkin nggak expect, saya pribadi juga nggak expect sudah ada tempat sebanyak ini yang menerima pembayaran melalui Bitcoin gitu. Dan ini adalah tentunya sebuah hal yang perlu kita pantau, selain cuma harganya doang yang terus mungkin sideways selama beberapa bulan terakhir, tapi pada kenyataannya kita melihat adopsinya terus-menerus terjadi. Ini juga adalah salah satu buktinya. Gitu ya. Jadi itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Dan sebelum kita masuk ke chart, untuk kalian yang kemarin sepertinya minatnya cukup banyak ya, yang pengen ikutan event atau kerjasama saya dengan Mitrade, di mana untuk kalian teman-teman yang sudah mendaftar di Mitrade, menggunakan link yang sudah ada di kolom description box di bawah, daftar kemudian deposit minimal $50 dan kemudian melaksanakan 1 kali trade, open trade gitu ya, maka saya akan kasih hadiah langsung Rp200.000 yang saya akan transferkan langsung ke kalian. Plus, saya juga akan kasih bonus belasan ebook mengenai trading, investasi, dan juga cara mengelola uang. Itu yang nominal ebooknya kurang lebih sebesar 1 juta lebih gitu ya. Jadi anggapan ya kalian deposit $50 itu gratis gitu ya. Cuman saya gantikan dengan cashback 200.000 atau hadiah langsung 200.000 plus ebook ada belasan yang berjumlah yang bernominal kurang lebih 1 juta lebih gitu ya. Nah, bagi yang masih penasaran gitu ya, masih bisa kalau misalnya mau ikutan, tinggal klik saja link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar di Mitrade. Di Mitrade itu kalian bisa trading berbagai aset kelas guys. Bisa kalian trading kripto, bisa trading forex, komoditas, saham, semuanya bisa di sini. Dan untuk kalian yang sudah merasa melakukan beberapa hal yang tadi saya sebutkan, udah daftar, udah deposit $50 minimal, kemudian udah open trade, kalian bisa aja juga langsung konfirmasi dan membuktikan hal tersebut dengan masuk grup Telegram yang saya udah buat khusus untuk Mitrade, bukan grup Telegram biasa ya. Grup Telegram khusus Mitrade. Kalian masuk ke sana dan kalian buktikan bahwa kalian udah melakukan beberapa hal tersebut. Nanti akan dilakukan validasi dari tim Mitrade-nya sendiri, biasanya 24 sampai 48 jam kerja. Kalau misalnya sudah valid, akan saya langsung kirimkan hadiahnya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, bisa aja langsung klik link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar. Kalau sudah selesai kalian lakukan beberapa hal tadi, kalian bisa langsung join grup Telegramnya. Untuk yang kemarin sudah masuk ke grupnya tapi belum mendaftar dan melakukan deposit dan seterusnya, mungkin saya ingatkan lagi kalau misalnya mau bisa sesegera mungkin ya lakukan. Oke? Jadi itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan ya saya pengen mulai dari 4-hour chart terlebih dahulu. So far kita masih melihat weekend kali ini masih tetap sama dengan beberapa weekend sebelumnya, di mana kita melihat cenderung market itu tidak ada volume sama sekali gitu ya. Jadi bagi saya sekali lagi, selama kita bertahan di pertengahan area di sini, bagi saya itu no trade zone gitu guys. Oke, bagi saya itu no trade zone dan saya akan lebih memilih untuk mencari setup
ketika Bitcoin itu mendekati area major resistance atau major support. Karena dari sana baru kita akan mendapatkan risk and reward yang lebih baik. Untuk sementara kita masih bertahan di sekitaran area 19 ribuan, cenderung kita hanya sideways saja di sini. Dan kalau kita zoom in ke 1 hour chart, seperti yang saya sampaikan di video semalam gitu ya, bahwa saya masih bisa melihat Bitcoin untuk mendapatkan satu kali lagi drop ke bawah. Oke, mungkin menuju ke golden pocket, tapi untuk sementara sepertinya kita belum sempat menyentuh ke area tersebut dan sudah cenderung mendapatkan beberapa indikasi bahwa para seller sudah sedikit kehausan gitu ya, udah exhausted. Jadi kita melihat ada sedikit bounce yang terlihat di sini. Kalau kita zoom in ke 15 minute chart, kita juga ada, kalau kita cek harusnya belum break dari trendline guys. Ya, belum. Tapi kalau kita lihat dari segi indikatornya, ya kita ada membentuk bullish divergence di sini di 15 minute chart, di mana pada price actionnya kita membentuk lower low, di indikatornya kita membentuk higher low. Jadi pada intinya kita membuat ada bullish divergence di sini, tapi sebelum kita mampu break di atas area trendline di sini, maka bisa aja kita akan terus mendapatkan tekanan dari para sellers gitu ya setiap kali kita menyentuh ke trendline tersebut, dan mungkin target akhirnya bisa jadi ke golden pocket 618-nya mungkin di sekitaran area di sini. Kalau ini jebol, menurut saya chance-nya cukup kuat bahwa kita kemungkinan akan kembali menuju ke area 18.500-an. Invalidasinya apa? Invalidasinya adalah kalau misalnya kita mampu break di atas area di sini disertai dengan peningkatan secara volume ya guys. Karena kenapa? Karena kalau kita break tapi kita masih di weekend, kalian harus tahu bahwa biasanya di weekend itu liquidity lagi tipis banget, otomatis untuk orang-orang yang punya dana cukup besar dan kemudian tiba-tiba membeli di spot, itu bisa aja membuat semacam fake out gitu guys. So kalian perlu aware hal tersebut. Jadi kalaupun memang nekat untuk trading, pastikan kalian menerapkan risk management yang baik. Nah, kalau misalnya kita melihat peningkatan secara volume gitu ya, kemudian disertai bullish continuation pattern dari sini, ini mungkin adalah pertanda kita akan merangkak naik terlebih dahulu menuju ke minimal sekitaran 19.500-an gitu ya. Tapi dengan catatan dua hal tersebut terjadi, breakout ke atas trendline di sini disertai peningkatan secara volume. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, cenderung probability-nya lebih tinggi adalah kita akan meneruskan mungkin koreksi ke bawah. Sekali lagi, mungkin kita baru akan mendapatkan bounce yang lumayan signifikan ketika kita nyampe ke sekitaran area golden pocket 18.860-an gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin swing trader, saya rasa belum akan mendapatkan setup di sekitaran area di sini. Adapun itu mungkin hanya untuk scalper gitu ya, tapi itu pun saya tidak terlalu sarankan. Terlebih lagi kita berada di weekend, hari Minggu, mendingan kalian relax saja dulu, istirahatkan badan dan otak, baru siap-siap lagi cari setup mulai dari besok atau lusa gitu ya. Dan carinya juga yang setupnya mempunyai RR lebih tinggi lah daripada ini. Kenapa? Sekali lagi, kalau kita berada di pertengahan area support and resistance di sini, baik kalian buy maupun sell, sebenarnya cenderung dari segi RR itu ya pas-pasan aja lah. Kalau dibilang jelek banget enggak, tapi pas-pasan gitu. Akan lebih baik kalau menurut saya kita menunggu di beberapa area seperti area di sekitaran 19.600 kalau misalnya kalian pengen untuk short katakanlah, atau misalnya di sekitaran area di sini. Itu pun dengan catatan kalau misalnya kita dikasih adanya setup gitu ya. Jadi itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Happy Sunday untuk kalian semua. Kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.